Iya, uh, jadi desa wisata itu kan sebetulnya pendekatannya ekoturisme. Artinya ada 3 hal penting yang ada di dalam desa wisata. Pertama adalah pendekatan budaya. Jadi kebudayaan desa yang arif dan bijaksana itu menjadi salah satu poin penting dalam kerangka atau dalam posisi desa wisata. Yang kedua, sumber daya alam, atraksi wisata alam yang di situ yang masih orisinal dan kemudian juga jauh dari prinsip-prinsip tercemar dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah prinsip ekonomi itu sendiri. Artinya ekonomi bergerak berdasarkan pada kelestarian budaya dan juga kelestarian alamiahnya atraksi wisata. Oleh karena itu maka desa wisata ini menjadi sebuah tren penting ke depan, karena dengan majunya teknologi, majunya kehidupan, majunya transportasi, majunya di berbagai aspek ini, orang kecenderungan mencari hal-hal yang alamiah. Dan ternyata prinsip manusia itu atau filsafat manusia itu adalah human being. Apa itu human being? Seseorang yang touch dengan nature, flora fauna itu sudah pasti. Tapi seseorang juga yang touch atau bersentuhan dengan kebudayaan, budaya atau kearifan atau tata krama lah kira-kira. Kearifan tata krama atau nilai-nilai itu. Itulah namanya human being. Jadi tengah-tengah modernisasi maka manusia itu akhirnya kembali ke kedudukannya semula sebagai human being. Nah, desa wisata adalah sebuah media penting dalam kerangka mengcover ini semua. Sehingga ke depan menurut saya tren desa wisata itu menjadi sebuah tren yang semakin hari semakin baik. Keuntungan lain, keuntungan ekonomi, desa wisata itu sebenarnya pelakunya adalah orang desa. Dan itu akan memicu kreativitas masyarakat desa, inovasi desa, produk desa, dan juga akan muncul kreativitas pemuda-pemudi, khususnya di dalam rangka meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan souvenir dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka Indonesia menurut saya adalah surganya ekowisata dunia. Karena di sini segalanya ada. Hutan kita bicara kita bicara tentang pantai, kita bicara tentang laut, kita bicara tentang gunung, kita bicara tentang flora fauna. Everything is available in this country, in this Southeast Sulawesi province. Sehingga desa wisata ini sekali lagi menjadi sebuah tren ke depan, dan saya kira ini merupakan salah satu soko guru ekonomi Sulawesi Tenggara ke depan dan Indonesia tentu. Ya, karena kan di Jawa kenapa menjadi sawah menjadi tempat rekreasi? Kenapa kebun menjadi tempat rekreasi? Karena kelangkaan barang-barang ini. Di Sulawesi Tenggara ini melimpah yang namanya atraksi alam. Oleh karena itu maka di sini di samping memang itu, tetapi itu kan sebuah proses di mana kalau kawasan-kawasan yang sudah punya keterbatasan lahan hijau, sudah keterbatasan lapangan terbuka ya dan lain sebagainya, maka apa saja yang memungkinkan ya sawah, apa saja yang memungkinkan kebun. Oleh karena itu maka ini menjadi sebuah tren. Bayangkan aja kalau di Sulawesi Tenggara, begitu kita masuk langsung danau yang alamiah, begitu kita keluar langsung laut yang alamiah, begitu kita ke pinggir langsung pasir putih yang alamiah. Semua ini atraksi alam yang memang tidak bisa ditandingi. Jadi di sini belum perlu yang namanya agrowisata, belum terlalu perlu yang namanya wisata wisata sawah. Ya, karena memang masih sangat tersedia. Artinya wisata sawah, wisata agrowisata itu sebetulnya indikasi bahwa betapa manusia itu di tengah-tengah modernisasi maka harus kembali ke human being touch. Ya, akan bertemu dengan sekali lagi akan kembali merindukan yang namanya flora fauna. Oleh karena itu maka saya katakan tadi bahwa Sulawesi Tenggara menjadi sebuah tren penting, dan ke kawasan timur Indonesia ini akan semakin menjadi tren-tren penting ya, untuk menuju kepada kelompok
wisata alam, ya, ekoturisme. Itu surganya ekoturisme dunia pada saat ke depan itu. Iya, jadi sekali lagi bahwa corona ini, pandemi ini telah mempercepat proses semuanya, ya. Yang sebetulnya harus dicapai 10-20 tahun kemudian sudah kita capai hari ini. Contoh, kemajuan teknologi, kemajuan informasi, kemajuan digitalisasi, kemudian infrastruktur komunikasi begitu cepat. Dan semakin manusia lonely, ya. Semakin manusia itu lonely, terisolir oleh karena kemajuan itu sendiri. Nah, pariwisata sebetulnya adalah bukan pariwisata itu kan sebuah enjoyment, sebuah relaksasi kehidupan. Sehingga teknologi apapun tidak bisa menciptakan relaksasi kehidupan. Justru, ya, orang mengatakan dengan melalui gambar kita bisa mengeksplor semua kawasan-kawasan wisata. Menurut saya tidak bisa. Karena apa? Karena namanya kenikmatan tidak bisa ditandingkan dengan teknologi. Misalkan gini, dengan alat video zooming atau teknologi apapun yang membuat kita bisa melihat, katakanlah di Kendari bisa kita melihat apa yang terjadi di Jawa, apa yang terjadi di Eropa sana. Ya, pada dasarnya pertama mungkin oke, tetapi kita tidak bisa menikmatinya. Oleh karena itu, maka menurut saya sekali lagi bahwa Indonesia adalah surganya ekoturisme dunia. Pasca pandemi ini, suka dan tidak suka, setelah pandemi ini, maka seluruh manusia di dunia sekarang lagi mendambakan suatu situasi di mana begitu kita merdeka, maka saya akan kemana-mana, akan bebas di alam terbuka, seperti itu. Dan sekarang ini kan dengan situasi begini kan kita masih bisa, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Masih bisa kita ke mall, masih bisa kita shopping, masih bisa kita ke tempat bioskop, masih bisa ketemu semua relaksasi kehidupan yang mengarah kepada teknologi di masa pandemi ini bisa kita lakukan. Ya kan di masa pandemi ini kan saya kira kita semua sekarang ini semua konsolidasi internal, ya. Itu bahasa sederhananya daripada karena memang kita tidak bergerak. Akan tetapi kita semua hotel-hotel, restoran, industri pariwisata ini sekarang membenah diri, lalu mencoba selama pandemi ini kan kita maintain klien otomatis, kita pelihara sarana dan prasarana perhotelan, restoran, dan industri pariwisata kita. Yang ketiga, kita maintain, kita punya shareholder. Nah, di situasi ini memang tidak ada keuntungan, tetapi kita semua lagi membuat rancangan-rancangan begitu begitu pandemi ini usai, begitu pandemi ini selesai, maka kita akan dengan sangat siapnya kita untuk merebut pasar yang memang akan merebut kawasan-kawasan eksotik, ya, seperti Sulawesi Tenggara. Misalkan kita bicara tentang Konawe Utara, kita bicara Wakatobi, kita bicara Ulangkabrimuna, kita bicara Keraton Buton, kita bicara Rawa Opa, kita bicara pantai-pantai Tronipa, kita bicara tentang yang ada di Konawe Kepulauan sana. Oleh karena itu, maka sekali lagi bahwa saya sebagai ketua GIPI sekarang mendorong teman-teman untuk lihat ke dalam. You improve your quality of services, you improve your quality of your share, you improve your quality of your building, you improve your quality of your machine of of handicraft that you like to produce when the condition to become a normal condition. Jadi kondisi new normal ini sebetulnya sebuah kondisi di mana semuanya dipercepat. Ya, tadinya digitalisasi atau katakanlah kita bicara tentang industri 4.0, harusnya kan dicapai nanti 40 tahun kemudian, 20-30 tahun kemudian, tapi kan ternyata sekarang dipercepat lebih, mungkin 5-10 tahun. Tentu semua ini
membutuhkan kesiapan kita sebagai industriawan, kita sebagai service provider di sektor pariwisata. Oleh karena itu sekali lagi bahwa masa pandemi ini membuat kita wake up, dibangunkan dari dalam untuk kita melihat diri kita menuju kepada sebuah normal baru yang kita katakan dengan new normal ini. Ya, kalau saya para pelaku industri pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, saya hanya mengatakan bahwa memang kita sekarang di masa pandemi ini produk kita atau kita yang bergerak di sektor industri pariwisata sedikit terpuruk. Tapi percayalah bahwa alam semesta itu punya kelimpahan, yang ada pada dia adalah kelebihan. Di suatu saat turun, di suatu saat naik. Kalau sudah turun pasti naiknya. Oleh karena itu maka saya percaya bahwa pandemi kini usai. Dan sekarang kan dengan vaksinasi ini, ya kita berharap bahwa di beberapa negara sekarang sudah gelombang ketiga. Masa ada gelombang keempat. Menurut saya gelombang ketiga maka terjadi perubahan kultur yang luar biasa untuk semua kita pakai 3M. Ya. Kemudian kita percaya bahwa sebentar lagi dengan vaksinasi massal ini akan membuat herd immunity. Apa itu herd immunity? Adalah sebagai habitat secara menyeluruh terjadi namanya kekebalan habitat, sehingga menjadi sebuah ekosistem yang tahan terhadap bahkan lulus dari COVID ini, dan kita akan menjadi sebuah komunitas yang kuat. Dan saya percaya bahwa industri pariwisata terutama sebagai soko guru ekonomi dunia yang tidak akan pernah habis, bahkan kita katakan sustainable fund resources for the country, ya, itu dari sektor pariwisata. Dan Anda semua yang bergerak di sektor pariwisata adalah pahlawan-pahlawan ekonomi, pahlawan-pahlawan yang bisa menyelamatkan ekonomi bangsa, sehingga Anda semua adalah menghidupkan kehidupan masyarakat seluruh Indonesia. Ayo kita optimis menghadapi era new normal yang sebentar lagi, mudah-mudahan tahun 2022 adalah era kebangkitan tanpa ada keraguan lagi. Masker mungkin sudah tidak ada pada saat itu, sehingga kita bebas kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.